1 tahun. Mudah-mudahan besok Ustaz bisa ada acara launching ya di Masjid Istiqomah di Cokong tentang markas tauhid ini. Dan selain itu juga kegiatan beliau selain dosen di STIB juga banyak kajian-kajian lain, bahkan rutinitas yang pernah saya sendiri alami. Beliau selalu mengisi pengajian rutin malam Kamis di pesantren Persatuan Islam Bentar. Banyak kajian-kajian yang lain yang kesibukan beliau ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengisi di masjid kita ini, Masjid Al-Ikhlas. Hadirin khotimah yang berbahagia, adapun sebagaimana yang telah diterima oleh para hadirin, beliau akan mengungkapkan tentang hakikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak yang disampaikan kepada Ustaz, kami persilakan. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apabila Rasulullah SAW selesai sholat subuh, Rasul berdoa dengan doa tersebut, meminta 3 hal. Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan yang ketiganya, dan amal ibadah yang diterima. Jadi minimal setiap muslim dari sejak pagi sudah punya target yang harus dicapai. Minimal setiap pagi itu kita punya target 3 saja. Yang pertama, bertambah ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kata seorang sahabat, tidak pernah aku menyesal kecuali kalau ada satu hari terbit matahari kemudian tenggelam, berkurang ajalku tapi tidak bertambah ilmuku. Maka target kita adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Pertama, hari ini harus bertambah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk urusan agama supaya akidah kita lebih kuat. Bermanfaat untuk urusan ibadah supaya ibadah kita lebih bagus. Akhlak kita semakin bagus, muamalah kita semakin bagus. Itu ilman nafi'an. Yang kedua, rizqan thayyiban. Tentunya kalau sekedar rizki, mencari kasab, jangankan manusia, binatang pun kalau pagi-pagi ini sudah mulai mencari makanan. Burung sebentar lagi akan terbang ya. Perut kosong, pulangnya pasti sudah berisi. Artinya kalau masalah kasab itu merupakan kebutuhan dasar manusia, tapi pesannya adalah masih thayyiban.
Jangan sampai ada yang masuk kepada mulut keluarga kita kecuali yang dipastikan halalan thayyiban, baik itu zatan atau sifatan, zatnya atau tata caranya. Yang ketiga, amalan, pasti kita beramal, beribadah. Jangan asal ibadah. Setelah beres sholat, Assalamualaikum warahmatullah, langsung aja pulang. Ya Allah, aku sudah sholat, rek diterima untuk kajian. Jangan begitu. Tapi kita mesti takut amal yang kita lakukan itu belum diterima oleh Allah. Kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, sholat saya sing diterima, jangan sampai capek gawe teu kapake gitu. Nah, itu mungkin yang pertama. Jangan lupa, itulah doa yang Rasulullah ajarkan setiap selesai sholat subuh. Minimal kita ada 3 target. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hakikat cinta kepada Nabi. Tentunya ini adalah termasuk inti dari ajaran Islam. Mau di bulan apapun juga tema ini adalah tepat ya. Terkedah di bulan Mulud wae gitu kan. Ini adalah materi yang qadiyah kulis zaman wa makan. Masalah kita di setiap kesempatan, apakah kita sudah mencintai Nabi dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar kata-kata belaka. Kita mulai dengan sebuah kisah. Al-Imam Asy-Sya'bi meriwayatkan ada seorang laki-laki dari kabilah Ansor. Dia itu datang kepada Nabi. Kemudian dia berkata, sungguh engkau orang yang paling aku cintai. Engkau lebih aku cintai daripada ayahku, ibuku, keluargaku, anakku, bahkan lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Kalau aku tidak datang menemuimu, aku tidak kuat, rasanya aku hampir mati. Jadi hoyong tepang we itu. Dia sangat cinta. Kalau tidak berjumpa dengan Nabi, hidup terasa hampa, terasa mau mati. Jadi ini cinta yang mendalam ya. Cintanya cinta tingkat tinggi, gering nantung ngalang layung lam tepangih teh gitu. Kapeng peongan. Nah, terus bahasa Sunda tuh di diri. Jadi kapeng peongan pun Nabi itu lam tetepang teh, aduh bagaimana sakitnya itu di sini gitu, sampai akan meninggal gitu. Lam tetepang teh gitu. Sigan kapelet cek Sunda namanya. Itulah sudah hatinya terkait dengan Nabi, begitu mendalam perasaannya. Inginnya senantiasa melihat Nabi, berdekatan dengan Nabi. Kemudian menangis, ngagenggeui, menangis. Maka Nabi bertanya, "Ma'abkaka? Kenapa engkau menangis? Kan sekarang sudah berjumpa dengan saya. Aku ada di hadapanmu, apalagi yang kau tangiskan? Kau ingin berjumpa denganku, aku ada di hadapanmu, mau apa lagi?" Gitu. Ya Rasul, saya ingat pasti kita akan berpisah. Kau akan mati, aku pun akan mati. Jika engkau mati, pasti engkau akan diangkat derajat di surga bersama para nabi, tempat yang tinggi. Sedangkan aku, seandainya masuk surga, pasti surga nage dihanap. Nanti kita tidak akan berjumpa lagi. Ngaguku kue ciri kita sahabat, perpisahan yang tak terbayangkan pedihnya gitu. Pisah jeung Nabi asa teu kabayang gitu. Terus aja menangis, tidak mau
berpisah dengan Nabi. Tidak terbayang bagaimana sakitnya berpisah dengan Nabi. Nabi tidak bisa menjawab apa-apa, hanya terdiam. Kemudian Nabi kelihatan agak berat, diam gitu. Ternyata turun wahyu, turun Al-Quran. Sebab Al-Quran itu turun itu qaulan saqila, ucapan yang berat. Kadang-kadang Nabi suka pingsan juga kalau turun Al-Quran. Kemudian Nabi bangkit, tiba-tiba Nabi tersenyum. Kemudian membacakan ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mungkin terjemah lurusnya adalah, wahai sahabatku, asal kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, kamu pasti akan ditempatkan di surga dengan para nabi. Kau akan bersamaku asal kamu taat kepadaku, taat pada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, absyir, selamat, mudah caranya agar engkau bisa bersamaku nanti di surga, asal taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kisah yang mengawali kajian ini, kisah kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah seperti ini atau kisah-kisah tentang kecintaan para sahabat pada Nabi sangat banyak. Ini hanya salah satunya. Abu Sufyan mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pun dari manusia yang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Itu. Jadi para sahabat itu sangat mencintai Nabi, dan tidak pernah ada orang yang mencintai manusia seperti cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jika kita ingin belajar cinta, bagaimana mencintai Nabi, belajarlah kepada para sahabat. Para sahabat mah tidak sekedar ngomong cintakan Nabi tapi mereka sudah buktikan mencintai Nabi, membela Nabi. Ini sudah mereka buktikan. Tubuh mereka siap jadi perisai Nabi. Ketika ada panah musuh, maka dilindunginya dengan tubuh, biar tubuh saya yang terkena panah, seperti begitu. Ini terjadi seperti itu. Sudah selesai ya. Kemudian yang berikutnya, mencintai Nabi, bagian yang terpenting atau yang paling inti dari keimanan. Seseorang tidak dianggap beriman kepada Nabi sebelum mencintai Nabi. Jadi mencintai Nabi adalah inti dari akidah Islam, keyakinan kita. Alhamdulillah, kalau seseorang ditanya apakah kita mencintai Nabi, pasti jawabannya kami sangat cinta kepada Nabi. Ternyata cinta kepada Nabi tidak asal cinta, tapi cinta kepada Nabi harus mencintai Nabi melebihi cinta kepada apapun dan cinta kepada siapapun. Tidak boleh mencintai Nabi sejajar. Tidak sejajar artinya sama ya. Saya mencintai Nabi seperti saya mencintai istri, itu masih sejajar itu. Tidak boleh. Apalagi kalau di bawah. Mencintai Nabi harus melebihi cinta pada apapun dan cinta kepada siapapun. La yu'minu ahadukum, tidak beriman
seseorang sampai aku lebih dicintai melebihi segalanya, ibu bapaknya, keluarganya, wan nasi ajmain, bahkan semua manusia. Mencintai Nabi harus dicinta di atas segalanya. Ini ada yang terjadi di sini sebuah hadis ya. Ketika kami bersama Nabi dan Nabi sedang memegang tangan Umar bin Khattab, berkatalah Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, engkau paling aku cintai dibanding apapun juga, kecuali kalau kepada diri saya. Jadi saya masih lebih mencintai diri saya daripada engkau, wahai Rasulullah." Maka kata Nabi, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Tidak sah keimananmu sebelum aku lebih dicintai melebihi dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar bin Khattab, sekarang demi Allah engkaulah yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar. Nah sekarang kamu memang benar. Kalau sekarang begitu kamu benar. Jadi mencintai Rasulullah SAW ini hal yang wajib. Bahkan mencintainya harus melebihi segalanya. Kalau cinta kita tidak demikian, bahkan cinta kita kepada Nabi di bawah ya, lebih mencintai dunia, lebih mencintai keluarga daripada Nabi, ini akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di halaman berikutnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jika anakmu, jika bapamu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, demikian juga jihad di jalannya, siap-siap datang siksa Allah. Nah, ayat ini ancaman kalau kita lebih mencintai selain Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, cinta pada Nabi termasuk inti keimanan. Maka kita harus berusaha meningkatkan rasa cinta kepada Nabi, kemudian mempertahankannya. Apa manfaatnya mencintai Nabi? Di sini ada beberapa poin ya, ada 4 saya sebutkan. Yang pertama adalah kalau kita mencintai Nabi, pasti kita akan dicintai Allah. Itu yang pertama ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kamu dan menghapus dosa-dosa kamu. Yang kedua, kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Nah ini mungkin yang harus kita yang mesti kita jadi bahan muhasabah. Apakah ibadah kita sudah mencapai derajat menikmati ibadah? Betapa nikmatnya baca Quran, betapa nikmatnya sholat tahajud, betapa nikmatnya sholat duha, betapa nikmatnya saum. Apakah kita sudah mencapai derajat nikmat? Lamun teu acan, ini yang harus kita usahakan.
Saya sering bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau malam apa yang paling enak, Bu? Tidur dengan orang yang kita cintai. Pertanyaan saya adalah, kalau tengah malam atau malam, yang enak teh nyegrek atau nyegruk cerik, mencerikan dosa? Coba nanti lakukan. Nyegrek mah alhamdulillah sudah kita lakukan. Coba mungkin mau gugah ti peuting, hudang ti peuting ya, diwengi emot karena dosa, segeruk kayak nangis, ternyata itu lebih nikmat. Tah Nabi mah apal kanu enak, maka Nabi mah tukang cerik di waktu wengi mah. Sebab itulah yang paling nikmat di waktu malam. Kita bangun, kita sujud kepada Allah, ternyata kita banyak kekurangan, ingat dosa, ibadah can bener, usia kita mungkin tinggal beberapa waktu lagi, kita menangis, itulah tangisan, itulah kenikmatan. Sebenarnya ibadah itu paling nikmat. Ibadah itu nikmat melebihi kenikmatan dunia. Apa yang paling enak? Coba kita bayangkan, tah nu paling enak mah kalau kita sudah benar, yang paling nikmat adalah mengabdi, berbakti kepada Allah. Lamun can gitu, can bener ibadah teh gitu aja, sederhana. Ya. Tadi kemarin ya, saya ke rumah Ustadz Aceh Zakaria. Kemudian kebetulan mau maghrib ya, ketika azan kata Ustadz Aceh, buka cenah sasarengan gitu. Sajen saum naon cenah ayeuna, da kamari asa Jumat gitu ya. Ih cenah anak teh saum teh Senin Kemis ngawitana mah enak cenah, asa nikmat. Jadi duha we duha naon Daud ayeuna mah kan. Anu sadah cenah juga. Nah, jadi hari saum nikmat teu, ternyata belum nikmat. Itu kita harus belum benar ibadah kita itu ya. Sebab ibadah yang sebenarnya bukan untuk menyiksa, tapi itu makanan rohani. Kita tuh bukan cuma punya jasad, punya fisik, kita juga punya ruh, dan itu butuh makanan. Tidak ada yang paling nikmat kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat akan terasa berat, tapi bagi orang khusyuk akan terasa nikmat. Dia sangat merindukan kepada salat. Kalau kata Koh Stephen gitu kan, hidup menunggu mati ya. Hidup itu menunggu mati, bekerja menunggu sholat gitu kan. Indah sekali ucapan tersebut. Jadi sholat sesuatu yang dinanti-nanti, bekerja hanya sampingan sajalah gitu kan. Sebelum sholat, sebelum bekerja ya tunggu aja, nunggu sholat gitu. Ya kita kerja dulu lah gitu kan. Jadi sebenarnya ibadah itu sesuatu yang nikmat. Tapi kadang-kadang kita ibadah itu hanya sekedar puraga tambah kadenda, hanya sekedar melepaskan beban saja gitu kan. Geus ibadah alhamdulillah asa beres kewajiban. Jadi ibadah bukan lagi kebutuhan kita, tidak lagi mencapai kenikmatan. Nah, ini yang harus kita sama-sama pikirkan dan kita targetkan dan usahakan. Semoga semua ibadah itu menjadi sesuatu yang nikmat, lezat. Ternyata kuncinya ada pada ini. Apakah kita sudah mencintai Nabi dengan sesungguhnya? Kata Rasulullah SAW, zaqa ta'mal iman, akan terasa manisnya iman. Kepada orang yang ridho kepada Allah, ridho kepada Rasul, dan ridho kepada Islam. Maka kita dianjurkan untuk membaca pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya tamat wa rasulah gitu kan. Harus ridho. Ridho itu tingkat tinggi. Sebelum ridho itu ada mahabbah. Kalau orang itu sudah cinta, pasti dia akan ridho. Maka kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Islam. Kalau kita dasarnya cinta, apapun yang dilakukannya, apapun yang dilakukan dengan rasa cinta akan terasa enak dan nikmat ya. Terus gitu tuh memang awe cobiannya.
Jadi lakukan sesuatu dengan cinta akan terasa nikmat hirup teh gitu. Kalau orang bekerja sesuai jeung karesepna itu kan nikmat, meskipun tahu nggak orang yang punya hobinya itu ada off-road ya. Off-road itu apa? Batur mah neangan jalan anu lemes ieu mah ngahaja, neangan jalan anu ruksak ka gunung. Oh itu. Tikusruk alhamdulillah ya. Ketika dia tibebeut ruksak, itu kenikmatannya di sana gitu. Orang itu justru kalau sudah cinta banyak yang nggak masuk akal gitu kan. Itulah cinta itu. Nah yang jalan alus imanu ruksak ka gunung aja. Semakin rumit, semakin tantangan bahaya, semakin bahagia. Orang yang hobinya naik ke gunung, saya bilang, naon ngeunahna naik ke gunung, terekel, gancang turun deui gitu kan. Ah, cenah usah macan nyobaan cenah. Saya juga dulu bilangnya begitu. Tapi sudah dicoba, aduh nikmat, turun. Hanya 2 jam diizinkan kabut, bakal turun cepet-cepet lagi. Kadang-kadang kehabisan oksigen, wah cenah ripuh. Tapi itulah kebahagiaan. Jadi banyak yang keasup akal. Kalau sudah cinta begitu. Saya juga punya ngobrol dengan komunitas Vespa ekstrim. Tahu Vespa ekstrim? Oh sagali tempelkeun. Ustaz cenah abi teh 3 motor cenah itu. Dari Bali teh cenah hanya boga duit 7.000 Bali sampai ke sini itu. Motor yang diisi itu cenah cuma 2, yang satu pakai step cenah itu. Coba di Bali sampai ka dieu. Yang satu bitu cenah dibeuli teh ku jukut dibeungkeut. Subhanallah itu sampai juga. Kalau sudah cinta coba lihat sesuatu yang apa? Sesuatu yang cek urang mah berat itu nikmat gitu. Jadi kalau orang yang Vespa ekstrim itu berpikir ongkos itu belum mencapai derajat. Tidak pernah berpikir ongkos. Pokoknya ayat hayang init gitu kan. Satu Vespa 1 juta saudara. Nah itu prinsip begitu. Cobalah mungkin kita banyak melihat hal-hal yang kalau sudah cinta itu begitu. Ustadzna cerita ya. Jadi dari Pak Kenjeng itu kebetulan jamaah pengajian itu ikut numpang. Ustadz cenah abi menyeri hate, kunaon? Ya Lesti cenah Lesti. Ada apa dengan Lesti? Iya cenah ku ngamaafkeun si Bilar. Gus jiksa geus kumaha, itulah cinta gitu. Cinta akan memaafkan gitu. Dianggap eueuh hayang ku sabab resep. Rasa sakit, rasa pedih dianggap tidak ada. Nah itulah kalau sudah cinta. Jadi kalau melakukan sesuatu dengan cinta terasa indah, terasa nikmat meskipun berat gitu kan. Berat atuh coba ka gunung teterekelan ya. Sampai ke hipo itu kan sampai ke oksigen kayak itu mau habis itu. Sampai di kesadaran hilang. Pernah kapok gitu. Ini apa tadi yang off-road itu juga tidak masuk akal, tapi mereka betul-betul menikmati gitu. Demikian juga kalau kita itu sudah mencapai derajat cinta ya, akan terasa sholat akan nikmat, zakat terasa nikmat. Jadi akan terasa kenikmatan. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nah ini akan terasa manisnya keimanan, manisnya ibadah, terasa nikmat sekali. Di antaranya Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Kalau kita sudah mencintai, maka semuanya terasa indah gitu. Hidup dengan cinta akan terasa indah, akan terasa nikmat. Yang ketiga akan memperoleh kesempurnaan iman. Jadi iman itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hari keimanan ada berapa cabang? Kan aya rukun iman 6 ya. Rukun mah tihang pokok, kalau rumah hanya tihang hungkul belum disebut imah. Rajeg we hungkul, tihang hungkul belum imah, karek tihang imah gitu. Ternyata iman itu punya cabang. Ada berapakah cabang keimanan? Jawabannya teh seueur ya.
seueur teh loba banyak. Ada berapa? Ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan bid'un wasituna syu'batan, ada juga bid'un wasab'una syu'batan. Ada 70 cabang lebih, ada 60 cabang lebih. Jadi bid'un itu kalimat bilangan 3 sampai 9. Jadi 69 atau 79. Oleh Al-Imam Baihaqi dihitung dia menemukan 77 cabang. Sedangkan oleh imam yang lain dihitung ternyata dia menemukan 69 cabang. Kita ambil yang banyak aja. Iman itu ada 77 cabang kalau menurut Al-Baihaqi sesuai dengan hadis. Dia rinci. Siapakah orang yang imannya sempurna? Jawabannya adalah orang yang memiliki semua cabang-cabang keimanan. Jadi orang itu memiliki semua cabang keimanan. Maka bapak-bapak wajib mengetahui apa saja ke-77 cabang tersebut. Naon wae ta 77 cabang teh. Setelah diketahui, ditulis 1, 2, 3, 4. Kita muhasabah. Apakah 77 cabang itu sudah ada semuanya? Kalau sudah ada 100%. Ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, baru 30 cabang. Tambah lagi 40 cabang yang kurang. Jadi kalau ada 30 cabang, kita masih setengahnya. Ya gitu. Jauh keneh geuning ya. Jadi kita mesti mengontrol apakah semua cabang keimanan sudah ada. Kalau belum ada, diadakan. Itu yang pertama ya. Kalau yang sudah ada, mesti diperiksa apakah sempurna. Ya kalau kita, jadi yang sudah ada itu mungkin kita pakai nilai A sempurna, B baik, C cukup, D kurang, E kurang sekali, F CF gitu. Cabang keimanan itu apa saja? Harus tahu dulu ini. Kan al-haya'u minal iman ya dalam sebadis itu. Malu bagian dari keimanan. Apakah punya rasa malu? Punya. Berapa nilai malu kita? Salat jelek tidak punya rasa malu, gini goreng kene malu. Penting sabaraha malu kita. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, memungut sampah. Perhatian kita kepada lingkungan berapa nilai kita. Sebab kalau kita lihat cabang pohon, ada cabang yang besar, ada cabang yang kecil, ada yang cabang yang sudah kering kerontang, ketebak angin langsung jatuh. Jangan-jangan banyak cabang-cabang keimanan kita tidak subur lagi, sudah kering. Ini harus jadi bahan evaluasi kita. Nah, di antara yang bisa menyempurnakan keimanan di sini adalah cinta kepada Nabi. Ini hanya salah satunya, ini cabang keimanan. Tidak beriman seseorang sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, hartanya, dan semua manusia. Ini yang keempat yang menarik sebenarnya. Mencintai Nabi itu, lihat, mendampingi Nabi di surga. Ya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, An Anas bin Malik. Ada seorang laki-laki yang bertanya, kapan kiamat? Maka kata Rasul, ma'adaddalaha, apa yang sudah kau siapkan? Kiamat mah kapan saja nggak apa-apa, cuma kamu sekarang punya apa? Ya, nanyakeun kiamat sagala, memang geus boga naon gitu kan. Maka kata orang, ma'adaddulaha min kasiri salat wala saumin wala sodakoh. Aku tidak mempersiapkan untuk kiamat
dengan banyak sholat, dengan banyak saum, dengan banyak sodakoh, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Abdi mah cenah nu pokona mah cinta ka anjeun we cenah ya Rasulullah. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Diriwayatkan Anas bin Malik mengatakan, kami tidak pernah merasa bahagia gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, engkau akan bersamaku, engkau bersama orang yang kau cintai. Kata Anas, kalau begitu aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Jadi kapan kiamat? Kamu punya apa? Punya cinta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini kaidah ya. Kalau kita cinta kepada Rasul, akan bersama Rasul. Maka kata Anas bin Malik, aku tidak pernah bahagia setelah masuk Islam, tidak pernah bahagia seperti hari ini mendengar Rasul bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sungguh aku sangat cinta pada Allah, pada Rasulnya, pada Abu Bakar, pada Umar. Semoga aku bisa ke surga bersama mereka meskipun amal saya tidak seperti mereka. Ini kaidah yang penting, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ada puasa, tahu nggak puasa? Forsa, ini di Tarogong Kidul katanya ada, dekat mau ke Cipanas, tahu Kaler. Forsa, ada yang tahu singkatannya? Pens, Oma Irama dan Soneta. Tidak tahu terlalu ya. Ustaz Ena cerita katanya dulu ada 14.000 anggotanya. Mereka mencintai Roma Irama sampai menghafal lagu-lagunya. Muhafadzah dijaga, murojaah dihafal berulang-ulang terus, dan ketika mendengar lagunya bergetarlah hatina, wajilat qulubuhum. Bahkan tidak cukup menghafal lagu Oma Irama dari volume 1 sampai terakhir, dia juga mengkoleksi ya, pakaian yang dipakai. Lihat ini orang yang cinta begitu ya. Foto-foto Oma Irama di itu kan. Itulah orang yang mencintai manusia seperti begitu. Bersamanya di dunia, sejak di dunia, pakaiannya. Kalau ada ada konser kan, pakai baju Oma Iramanya, rompa Oma Irama palsu dipakai. Semua gaya diikuti. Jadi orang yang mencintai akan bersama dengan orang yang dicintai. Di dunia sudah begitu. Gaya rambut, gaya bicara diikuti itu ya. Demikian juga orang yang mencintai Nabi harus seperti itu, bahkan lebih dari itu, gitu kan. Kita mencintai Nabi tapi tenurutan Nabi itu kan. Eleh anu mencintai karoma iramanya. Mencintai Roma Irama sampai begitu, kita harus lebih dari begitu. Bagaimana berjalan Nabi, bagaimana tidur Nabi, bagaimana pakaian Nabi, bagaimana makan Nabi, itu harus kita ikuti, harus kita ketahui dan ikuti gitu. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang dicintai. Karena di dunia terus mengikuti cara-cara Nabi, maka di surga akan bersama Nabi. Kalau memang kita betul-betul cinta, jangan cintanya hanya ngomong-ngomong cinta-cinta, tapi segala rupana tesiga Nabi gitu. Jadi kalau fans Oma Irama itu minimal lagu judi mah apa gitu. Lamun cintakan Nabi atau minimal bulughul maram katalar. Gitu. Oh berat cenah atau arba'in nawawi 40 hadis lah Nabi. Banyak ku cinta ka Roma Iramanya, bapak kan lam begadang jalan begadang apanya? Apa itu namanya? Saya rasa ini pasti bakal hafal meskipun tengah aja ngapalkeun, kalau sering mendengar ya. Insyaallah hafal.
Demikian juga kita harus malu ya dengan para pecinta dunia ya, mencintai manusia. Begitu mereka mencintai koleksi baju, nah koleksi ya. Aya nu mencintai Juventus, Juventini ya. Saat cenah bisi badai kaosna, ya cenah sabaraha kaos. Ini cenah dari Thailand, sampai yang gitu juga diikuti. Perkembangan foto-fotonya nu resep ka Juventus ya. Juventini itu namanya. Atau Persib gitu. Itulah cinta. Kita cinta pada Rasul, apa buktinya gitu kan? Itu. Maka nanti ada cinta hanya di mulut saja, di bibir saja. Ini tidak bermanfaat. Sekarang hal yang penting juga, Ustaz mungkin sampai jam berapa sebentar lagi ya. Insyaallah lah sama ditamatkan lah sedikit. Bagaimana caranya kita bisa mencintai Rasulullah SAW? Sekarang saya akan ajarkan kaidah cinta. Cinta itu merupakan anugerah fitrah manusia. Secara umum manusia itu mencintai sesuatu yang baik sakitu aja. Eta fitrah jelema. Aya ucing anu alus buluna resep gitu kan. Alah nikat resep. Ada orang yang tampan pasti resep, aya nu geulis pasti resep. Rupana mah goreng hideung tapi sorana meniket alus resep gitu kan. Pokoknya apabila seseorang itu memiliki sesuatu yang baik pasti dicintai gitu kan. Itu mah kaidah cinta, dari mata turun ke hati. Melihat sesuatu yang baik pasti resep apapun sisinya. Apapun itu bentuknya ya. Alus kana sorana, alus rupana, alus gawena pasti resep, alus akhlakna. Sesuatu yang baik pasti mendatangkan rasa cinta. Itu kaidah cinta itu begitu. Maka kalau kita ingin mencintai Nabi, berbahagialah sebab Nabi sosok yang sangat indah, sosok yang sangat agung dari berbagai sisinya. Nah itulah. Jadi kenapa orang mencintai Roma Irama, ulu resep gitu kan. Nabi lebih dari itu. Nabi mah berbagai sisi nate dikorek dari sisi apapun, makhluk yang terindah yang ada di dunia gitulah. Sebab dia adalah Rasul. Rasul teh naon? Pilihan Allah, Al-Mustafa. Allah itu memilih pasti memilih yang terbaik. Dia makhluk yang terbaik dari berbagai sisinya. Maka ya datangnya cinta itu sebenarnya dari sejauh mana kita mengetahui Nabi. Apa teu ka Nabi? Tak kenal maka tak sayang. Da teu apa teu ka Rasulna ge gitu kan. Maka kita wajib belajar, menambah ilmu. Apa ilmu yang wajib? Ma'rifatu Rasul, mengenal Rasul. Kalau sudah mengenal Rasul pasti cinta pada Nabi. Ada sosok yang indah Nabi itu. Kalau sudah cinta kita akan taat gitu. Kalau itu saya ridho dengan Nabi itu. Nah, maka ada beberapa ilmu ya. Intinya adalah mengenal Rasul. Apa saja yang mesti kita ketahui dari Rasulullah? Saya catat di sini ada hanya 3. Yang pertama ma'rifatu syakhsiyatihi ya. Ma'rifatu syakhsiyatihi, ma'rifatu tarihihi wa siratihi, ma'rifatu risalati. Yang pertama mengenal sosoknya. Cek Sunda mah dedeg pangadegna teh kumaha Nabi teh. Nabi, jadi ada kitab khusus membahas bagaimana Nabi, bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana wajahnya, bagaimana giginya, bagaimana tersenyumnya, warna kulitnya. Eta teh kabehana aya lengkap. Aku melihat bulan purnama, betapa indahnya. Kemudian aku melihat Rasul lebih indah dari bulan purnama. Itu kalangan para sahabat. Jadi karek ningali fisik Nabi geus wah hati teh sudah hormat, cinta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, buku yang wajib dimiliki di rumah adalah ini. Aya kitabna Syama'il Muhammadiyah. Paling 100.000 yang leuks itu.
Di sana dijelaskan Nabi dari A sampai Z-nya kumaha lempangna Nabi, apa bajunya bagaimana, senyumnya bagaimana punggungna, tongna wae aya, nah tongna teh aya khatamun nubuwah, cap kenabian. Ya. Dicap gitu kan, dari ada capna teh Nabi teh. Jadi seperti tompel warna merah, ada bulu-bulu sedikit di tongongna teh. Sehingga Salman Al-Farisi ya, ketika diberitahu tuh cenah ada Muhammad itu tuh ada. Dia kan orang Persia yang dijadikan budak di Madinah oleh orang Yahudi. Maka dia langsung melihat, mana cenah, oh itu. Maka dikirimkan kurma. Cik cenah orang dites Nabi teh betul tidak, dikasih kurma. Ini adalah sodako. Oh terima kasih, diambil. Teu ditoya seetik oge. Wah ini berarti betul. Sebab Nabi akhir zaman tidak mau makan sedekah. Datang lagi. Ini adalah hadiah untukmu. Sedekah hadiah. Oh ini hadiah. Baru dia makan. Oh benar. Kemudian Salman tuh ke belakang. Lalu Nabi itu nyingsatkeun tongongna dikitukeun dan melihat punggung Nabi ada khatamun nubuwah. Langsung dia memeluk, ini yang aku cari. Dia kan asalnya Majusi, jadi DKM, tukang nungguan rumah Tuhan. Lamun seuneu pareum hurung gede gitu terus gitu. Salman itu berpindah jadi Nasrani, berpindah jadi Yahudi, akhirnya menemukan Nabi begitu. Jadi fisik Nabi lengkap. Kalau orang membaca fisik Nabi itu nanti akan terbayang bagaimana Nabi tersebut. Maka tidak heran banyak orang yang memimpikan Nabi. Siapa yang bermimpi Nabi? Orang yang mengenal Nabi. Biasanya para muhaddisin, Imam Bukhari mimpi dengan Nabi ya. Sebab apa yang ia baca, qala Rasulullah. Tentang Nabi semuanya, jadi kabayang Nabi teh. Nabi berperang. Nabi duduk di atas kuda, semua terbayang. Kusabab rasa cinta dan dia tahu pada Nabi. Mereka itu banyak kisah-kisah tentang berjumpa dengan Nabi. Aku berjalan di hadapan Nabi. Suka ada. Itu yang pertama ya, Ma'rifatus Saksiyah. Bukunya banyak ini dan mudah didapatkan. Syama'il Muhammadiyah ini harus dibaca dan buku wajib. Kalau ada orang yang mengaku bermimpi dengan Nabi, ini harus dicek dengan kitab ini. Cik, mimpi lihat Nabi sesuai, tanyakan kepada ahli hadis ya. Abi teh ngimpen penaksar Nabi, nanti akan saya tanya mungkin. Pak Muslim leres ngimpen sareng Nabi, ai rambutna kumaha? Ustad galing. Eta mah ari keriting gitu. Nabi mah dah teu galing gitu. Tidak lurus tapi tidak keriting, tapi omak banyu cek namanya, belum ada. Kumaha jenggot Nabi dan Nabi mah dikurun. Tidak itu, tebal gitu. Nah, seperti begitu nanti kan bisa dibuktikan. Jadi kalau ada orang yang mengaku ngimpi jeung Nabi, tinggal dicek, lihat iya Nabi bisi setan, sebab setan bisa ngaku-ngaku Nabi. Setan tidak bisa menyerupai Nabi ya. Apabila kalian bermimpi melihat Nabi itu benar, sebab setan tidak bisa berubah wujud menyerupai Nabi. Ngan ngaku-ngaku mah sering gitu. Aku adalah Nabi. Bahkan setan itu bisa ngaku jadi Tuhan ya. Aku adalah Tuhanmu. Mulai saat ini kamu tidak usah sholat lagi. Nah, mungkin ada yang begitu. Dan banyak orang yang ngaku berjumpa dengan Nabi dan mengajarkan wirid ya. Ada seseorang tokoh di Garut ya, dan punya ajaran, punya pengikut. Abi teh cenah nuju ibadah haji cenah di Mekah. Ya Allah ya Robi cenah. Entong dongengna hungkul we cenah Nabi Muhammad teh. Hoyong tepang abi jangelekeun temongkeun ka abi da ngajangelek cenah. Bajuna baju koneng. Sigana zaman Golkar tipain gitu. Jangelek baju koneng gitu. Padahal dalam hadis itu Nabi melarang seseorang memakai baju kuning, termasuk baju yang Nabi suka. Ini kan kontras, tidak mungkin. Apalagi kalau di kisah itu mengajarkan wirid. Ada beberapa wiridan katanya dari Nabi langsung.
Seperti nanti ada gerakan namanya, dulu dilarang di Indonesia, dari Malaysia, Al-Arqam. Itu namanya Aurad Muhammadiyah. Itu diajarkannya oleh Nabi di Ka'bah. Nah seperti begitulah. Baik, yang kedua yang harus kita kenal adalah ma'rifatu tarihi wasirati. Kita harus mempelajari sejarahnya. Dari mulai Nabi dilahirkan, kemudian di Mekah berapa lama Nabi di Mekah berdakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan, hijrah ke Taif, pulang lagi, diboikot, di Syi'ib 3 tahun, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, perang Badar, perang Uhud, perang Honaq, dan perang-perang yang lainnya, dan bagaimana meninggal Nabi. Dan ternyata kisah Nabi itu begitu indah. Kalau bapak-bapak membaca terus dibaca itu, kadang-kadang kita menangis sendiri. Ya Allah ya Rabbi, betapa indahnya perjalanan hidup Nabi itu. Ibu-ibu mungkin suka juga menangis ningali filmnya na TV, nangis itu. Pada bohongan, kisah Nabi mah betul-betul terjadi dan kita kadang-kadang menangis sendiri. Kagum, simpati, dan kenapa hidup ini begini Rasul itu? Kenapa kita jauh dari Nabi? Jadi hidup Nabi itu indah. Kalau kita membaca sejarah Nabi, kita pasti cinta. Yang ketiga adalah mengenal risalah. Risalah itu adalah apa visi misi Nabi. Nabi diutus membawa apa? Kan utusan Allah. Utusan Allah teh membawa pesan-pesan Allah. Apa pesan-pesan Allah itu? Eta intina mah Nabi berdarah-darah, perang berkali-kali, giginya sampai ke ompong, kena panah, kena sabetan pedang gitu kan. Ini apa yang diperjuangkan? Risalah, pesan-pesan dari Allah. Uballigukum risalati Rabbi. Menyampaikan pesan Allah. Apa pesannya? Harus kita ketahui. Alhamdulillah pesannya masih ada. Quran dan Sunnah ada di hadapan kita. Kalau kita benar mencintai Nabi, ini coba risalahnya masih ada. Tadi saya katakan jangan kalah dengan orang yang mencintai Roma Irama sampai dihafal lagu-lagunya. Baru terdengar intronya, lagu ini dengan langsung. Harusnya kita juga. Kalau langsung, oh ini hadisnya. Kalau gitu kita betul mencintai. Ya. Jadi Quran harus kita pelajari, ya, dikuasai, jadi kurikulum hidup kita. Hadis juga seperti itu. Nah, tinggal beberapa tanda cinta pada Nabi di sini disebutkan, ya. Saya rasa ini mudah dibaca, ya. Intinya kita itu kalau cinta pada Nabi, ya ikuti Nabi. Sejauh mana? Kalau saya tanya, Quran berapa juz? 30 juz. Kita harus punya target sebanyak-banyaknya membaca Quran. Sebanyak-banyak membaca Quran, kemudian berusaha untuk memahami. Jadi dari mulai membaca, kemudian kalau sudah membaca berusaha menghafal, berusaha menghafal, sering membaca, sering mendengar juga, ya, sering mendengar. Dalam Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, pastami'u, dengarkanlah supaya kamu dapat rahmat. Jadi mendengar Quran itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Bangsa jin mau ke langit, mau mencari informasi dari langit untuk disampaikan pada dukun, tiba-tiba langitnya dijaga oleh malaikat, dilempari oleh malaikat sehingga dia kembali lagi ke bumi. Apa penyebabnya? Cari, dan mereka kebetulan ada kelompok yang berjumpa dengan Nabi sedang sholat membaca Quran. Maka dengan tidak sengaja ngadengikeun bacaan Nabi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ketika mendengar bacaan Al-Quran Nabi, mereka beriman. Jin anu jahat ngadengikeun Quran mah jadi beriman. Maka kita juga harus ada porsi. Di samping membaca, sering mendengarkan. Hafal hanyalah bonus sebenarnya, ya. Jadi kalau bapak-bapak ngapalkeun ke apa-apa, nggak apa-apa, dibaca lagi terus. Ayat Quran tersebut belum beridho menjadi bagian dari kita karena kita kurang membacanya. Sudah 10 kali can apa wae, oh inginnya 100 kali. Ya sudah 100 kali, ya inginnya 200 kali. Terus 200 itu apa kena wae, mungkin harus 1000 kali.
Jadi yang penting sering mendengar, sering dibaca. Eta insyaallah. Ibu-ibu hafal nggak nih? Coba lanjutkan ini. Tahu bulat. Apa teh eta? Hafal teh eta? Diapalkeun teu? Kan teu nya. Kenapa hafal? Sering terdengar. Coba Al-Qur'an sering terdengar. Insyaallah ya. Ini cinta Nabi itu risalah yang paling pokok itu ya. Kalau yang tadi adalah syama'il itu mungkin yang baik ya. Bagus ya, kita tahu syama'ilnya sejarah. Tapi yang paling pokok risalah, kita menggali risalahnya, mengetahui Qur'annya, hadisnya, kita ikuti ya. Kita ikuti, kita laksanakan, kita sebarluaskan, itu cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah mungkin dari ini saya sudah yang ini mudah insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tutup itu tas. Alhamdulillah. Allah dan Rasulullah dalam satu menyampaikan kepada kita mencintai akhirat, mencintai Muhammad SAW. Bila para jemaah ingin tentang buku Asy'ari Muhammadiyah, ada buku itu diambil dari Asy'ari Muhammadiyah, ada apa terjemahannya, karakteristik Muhammad SAW. Harganya kalau sekarang paling 70 ribuan lah. Ada di buku apa di toko ABC dan sebagainya. Banyak di kamus ada yang terjemahan aja, jangan yang itu ya. Jadi tanya Ustaz, mau macam ya. Yang terjemahan aja. Tidak. Kenapa harus membahas tentang hakikat mencintai Nabi? Saya ingat ada buku karangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang Syarh Salas Usul, 3 landasan pokok landasannya. Karena kaki ketika seseorang meninggal dunia, dia dikuburkan, tas didoakan, pergi semua orang itu dari kuburnya. Maka si mayat itu akan ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya kan sudah biasa, man rabbuka, ya kan? Siapa Tuhanmu? Man dinuka, apa agamamu? Yang terakhir, man nabiyuka. Kata-kata Muhammad SAW tadi kata pentingnya ya, karena hal ini berhubungan dengan nanti kita di akhirat, di kubur. Siapa sih Nabi kamu? Kalau orang yang beriman ya pasti akan melihat dengan Nabi kami Muhammad SAW. Kami mengikuti petunjuknya. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu, orang kafir atau munafik, mereka apa ya? Jadi banyak yang kesulitan untuk menjawabnya. Saya ngapalin aja nanti kalau malaikat nanya nanti di kuburan, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Apa lain dari kuburan belum tentu. Jadi pentingnya itu berarti ada nanti pertanyaan di dalam kubur setelah kita dikubur, ya, ditinggalkan oleh sanak keluarga kita dan teman-teman kita, 2 malaikat datang. Maka termasuk Al-Ustaz Sayyid Hawa, ya, Ustaz Hawa itu membahas tentang buku tentang Al-Islam, Allah, ya. Terus Muhammad SAW. Jadi itu penting buku-buku itu kita baca untuk mengenal dan sekaligus bagaimana kita mengenali Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Imran tadi disebutkan ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, ya kamu mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan apa? Qul ati'ullah war rasul, ikutilah, taatilah Allah dan Rasul.
Jadi banyak ya ayat-ayat yang lain tentang semangat, atau dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan? Banyak. Atau kita bersalawat kepada Nabi dalam surat Al-Ahzab juga ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bagaimana salawat kepada Nabi? Banyaklah. Jadi kita tadi usahakan membaca buku dari karakteristik hidup Nabi Muhammad SAW dan diambil dari kitab Samail Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang disampaikan sesuai kepada Ustaz. Saya doa kepada Nabi dan Nasional, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.